Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam pendidikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rohaini Nur Eli, pendamping Satuan Pendidikan KCD Wilayah 7 Jawa Barat. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan praktek mentoring menggunakan langkah ICLBK, yaitu identifikasi, contohkan, libatkan, bantu, dan konfirmasi. Melalui mentoring ini, kepala sekolah didampingi untuk menemukan solusi dan menyusun tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi sekolah. Mari kita simak praktik mentoring berikut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Eko, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya seperti kesepakatan kemarin. Siap. Hari ini kita akan mentoring terkait analisis mana nanti akan jadi program prioritas. Baik. Oh, ya. Sekarang Pak Eko sudah mempelajari raport pendidikan? Sudah Ibu. Sudah. Apa nih hasil telaahnya? Dari hasil yang saya analisis itu ternyata capaian harus ditingkatkan Bu, literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Di sini juga ada partisipasi guru dalam pembelajaran yang tentunya di sini masih berpusat sama siswa Ibu. Sama siswa ya. Dari ini Pak Eko, menurut Pak Eko faktor apa sih yang berpengaruh terhadap capaian indikator? Kalau menurut saya itu sebagian guru Bu ya masih memerlukan pendampingan Bu. Di sekolah Bu literasinya itu masih kurang Bu, belum optimal. Karena sejauh ini setahun ke belakang itu lebih fokusnya itu adalah peningkatan SDM, sedangkan budaya literasinya belum berjalan dengan maksimal. Oke. Ini jadi dua hal yang saya tangkap nih. Pak Eko itu ingin meningkatkan budaya literasi dan tadi partisipasi gurunya ya. Oke, itu ya. Betul. Jadi kita sepakati nih yang akan kita bicarakan itu ya, yang jadi program prioritas, betul ya? Betul Ibu. Oke. Ini Pak Eko, ketika memang ini saya contohkan dulu. Tadi kan jelas nih, literasi menurun, capaian literasinya menurun. Berarti yang pertama harus dilakukan adalah Pak Eko nanti analisis dulu akan masalahnya. Baik. Kita kenapa literasi siswa menurun? Kita pakai misalkan metode 5Y. Kenapa 5Y? Kalau kita hanya di 1Y, mengapa? Kita mentok, gitu kan? Kita akan cari akar masalahnya. Misalkan tadi pertanyaan yang pertama, kenapa literasi siswa menurun? Menurut Pak Eko jawabannya apa? Ya tadi kurangnya budaya literasi Bu di sekolah. Kita masuk nih. Yang budaya literasi ini jadi pertanyaan yang kedua. Mengapa budaya literasi menurun? Ya karena partisipasi guru. Tidak adanya partisipasi guru. Nah ini jadi pertanyaan ketiga nih. Mengapa partisipasi gurunya kurang? Ya karena tidak ada penerapan atau pendampingan. Karena tidak ada pendampingan. Sekarang anggap kelima nih, Y. Kenapa tidak ada pendampingan? Ya karena belum terprogramkan. Nah, jadi akar masalahnya tidak ada programnya, itu ya. Jadi itu cara menggali si akar masalah. Tadi berarti harus ada nih programnya apa? Literasi Bu ya, kalau literasi kedepannya itu akan dikembangkan program membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian adanya peningkatan pemanfaatan perpustakaan di sekolah. Tadi berarti literasi dan perpustakaan di sekolah. Ada perpustakaannya? Ada, tapi belum dioptimal. Bagus Pak. Jadi dari program itu, apakah ada program untuk meningkatkan kompetensi guru? Nah tadi kita di sana ada partisipasi guru di kelas ya? Ada. Nah, apa nih programnya? Rencana saya ke depannya Ibu akan mengadakan kegiatan praktik baik. Dan supervisi akademik yang tentunya harus terjadwal. Oke, itu bagus tuh. Berarti ini sudah terjadwal belum? Belum Bu. Oke, berarti nanti mah khusus ya? Minimal atau satu semester satu tahun ya? 1 tahun. Di ini ya. Siap. Ada tapi kalau praktik baik ini berarti nanti ada guru yang memang sudah lebih ahli gitu. Lebih kompeten gitu ya. Oke, sip. Jadi melibatkan guru ya. Tapi mari Pak Eko kita coba lagi haji ya. Tadi Pak Eko bilang kita sempurnakan nih untuk program literasi dulu. Kira-kira apa indikatornya? Indikatornya itu siswa itu melaksanakan kegiatan membaca secara rutin. Nah, kemudian jumlah kunjungan dari perpustakaan meningkat. Tapi tadi kan tidak disebutkan nih
Pak Eko menyebutkan bahwa meningkatnya itu, jadi kalau misalkan kita bikin indikator buat measurement secara terukur itu presentase, jumlahnya disebutkan. Nah, misalkan gini, yang tadinya jumlah ke perpustakaan, tadi kan punya data awal nih, data awal dari perpustakaan, biasanya siswa itu hanya, anggaplah kalau siswanya 50 orang, yang datang ke perpustakaan hanya 10, gitu kan? Berarti berapa persen tuh, gitu. Nah, atau nanti Pak Eko indikatornya 50% siswa berkunjung ke perpustakaan, jadi ada indikatornya. Oh, siap. Ya, Ya, baik. terukur jelas gitu. Berarti targetnya ya Bu ya? Betul, Oke, targetnya baik. itu ya. Chip. Kayak Kombel gitu mungkin Bu? Betul. Ya, siap. Komunitas belajar ya, sudah ada belum? Di sini belum Bu. Itu. Berarti bagus tuh. Nanti ke depannya praktek baiknya jelas di mana. Jadi ada mungkin nanti dari setiap sebulan sekali Bapak luangkan waktu dengan komunitas belajarnya, nanti sama siapalah ketuanya gitu ya, angkat ketuanya, di SK-kan Pak sama sekolah, angkat ketuanya, di SK-kan Pak sama sekolah, kepala sekolah. Siap baik Bu. Jadi nanti tidak Bapak terjun langsung yang urus Kombel, tapi tadi ada ketua Kombelnya dan di SK-kan. Nanti dia bikin program sebulan sekali, misal cara praktik baiknya. Misalkan ada satu orang guru jelaskan untuk ikut diklat pembelajaran mendalam. Setelah diklat, dia itu berarti akan praktik baik. Di mana? Di ruang Kombelnya tadi. Jadwalkan biar tidak mengganggu pembelajaran. Berarti buatlah Jumat, setelah Jumatan. Kan Jumat Laluasa ya. Setelah Jumatan jadi tidak mengganggu KBM gitu. Itu Pak kalau menurut saya nih ya. Baik, terima kasih Bu atas masukannya Bu. Eko, berdasarkan diskusi kita hari ini nih, kita sudah diskusi terkait tadi dari analisis rapot pendidikan, literasinya turun, partisipasi guru, so kita lebih ke literasi dan partisipasi guru ya yang jadi program prioritas. Mana yang atau apa program prioritas yang akan Bapak tindak lanjuti nih? Program prioritas yang akan saya laksanakan Bu, yang pertama adalah penguatan budaya literasi sekolah. Budaya literasi sekolah. Kemudian mengoptimalkan perpustakaan yang ada dengan berbasis digital tadi ya. Kemudian pengembangan komunitas belajar guru atau Kombel Bu ya. Dan peningkatan supervisi akademik. Jadi ada 4 ya. Ada 4. Oke, sip. Bagus. Kapan akan mulai menyusun rencana aksinya? Menyusun aksi ini Bu, dalam 2 minggu ke depan saya akan mengadakan dulu rapat bersama tim manajemen. Kemudian saya susun rencana aksi secara lebih rinci Bu, supaya terjadwalkan tadi. Oke ya, 2 minggu lagi ya. Berarti awal Juli ya? Awal Juli. Juli. Pertengahan mungkin. Pertengahan ya. Oke, saya akan mencatat di komitmen Bapak untuk dan nanti akan izin ya melakukan monitoring udah yang saya harus pantau gitu Pak ya. Oke, alhamdulillah Pak. Setelah ini nih kita akan ada Kati sudah berbincang nih sekarang dari hasil perbincangan kita di awal sampai sekarang. Apa sih pembelajaran yang Bapak dapat ambil dari sesi mentoring ini? Ya, yang saya bisa ambil pelajarannya Bu hari ini yaitu saya semakin yakin bahwa pentingnya menggunakan data rapot pendidikan itu sebagai dasar penyusunan program. Nah, saya juga menyadari bahwa program yang baik itu harus berangkat dari akar masalah. Dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Yang jelas itu maksudnya apa? Yang terukur. Iya, gitu ya. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi nih keterbukaan dari yang Pak Eko tadi kita bicarakan dalam mengikuti sesi mentoring ini. Semoga Bapak juga nanti program-programnya dapat disusun dengan tim manajemen ya. Ibu. Lebih rinci lagi saya akan memonitorinya. Baik, terima kasih Bu atas bimbingan dan masukan kepada sekolah. Ya, mudah-mudahan saya akan terus menindaklanjuti hasil mentoring ini bersama tim manajemen. Siap, iya. Baik Pak Eko, alhamdulillah, terima kasih ini untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Pak Eko juga mungkin nanti banyak kegiatan lagi ya. Baik Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika di dalam pembicaraan mentoring ini ada yang kurang berkenan atau belum bisa. Sami-sami Ibu. Ya. Mentoring yang telah saya laksanakan bersama Kepala Sekolah SMIP YPPT Bandung dalam menganalisis rapot pendidikan dan menyusun program berbasis data. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.